Yuk. Oke, selamat Oke, malam baiklah. semuanya. Akhirnya Yes. kita Malam. lagi dan Ini bisa direkam nggak sih? Recordnya? Udah direkam. Enggak, Oh, udah. bisa nggak ngobrol boleh ada topik yang rekam. baru dengan topik yang segar. So, malam ini silakan memperkenalkan dirinya masing-masing lagi. Nah, Oke. Halo, nama aku Yandi. Ray. oh Nama iya. aku Nagana Putra. Yan, jadi Iqbal kalau rekaman di situ bayar gak ya? Terus Yo. Yo. Next. Oke, halo gue Rio Alif. Udah. Halo, Rio Alif. halo Rio. Halo Rio, selamat datang. Baik, Kak Rio. Endorsinya Pak. Suara lu putus-putus. Iya, putus-putus. Yang tengah, putus-putus gondrong, masih gondrong. lucu. Parah. Sangar sih. Halo, gue Ray Prasetya. Halo, Ray Prastia. Halo Ray. Yola para wanita. Endorsinya Rosa. Wah, Gue nggak jelas tengahnya tadi ngomong apa, tapi yang pasti lucu aja omongannya. Itu udah pasti lucu. Gua Cak. lihat muka. Gua lihat Topik malam ini mukanya apa, aja Cak? lucu. Topik malam ini adalah kan dari sebagian yang Harga ikut nih, emas. Harga emas. ini kayaknya semuanya pernah jadi session deh, meskipun sekarang Asandi, Bang Hendy sama Mas Bri tuh lebih aktif ngeband, tapi yang aku tahu dulu sempat jadi session juga ya. Jadi Yes. aku pikir bisa kasih Yes. pertanyaan menarik lah, karena kan dunia session tuh identik dengan kadang-kadang jobnya dadakan, siapa nggak bisa ganti-gantiin gitu. Terus hafalin materinya tuh gimana? Kalau zaman dulu setauku mereka tuh baca. Nah ini kan session muda nih jarang baca, ngafal doang gitu kan. Ya mungkin faktor belum menikah juga jadi lebih cepat ngafalnya ya. Makanya kalau boleh bagi-bagi tips dong, siapa dulu nih? Ya, lihat dulu mukanya Sandi tuh. Rio dulu. Kau mukanya berhenti di situ lagi mukanya. Aduh, Masya Allah. Ah. Ayo dong, Kayak Siapa dulu? Rio dulu, Rio. gini sekarang berhentinya gini. Oke, jadi sekarang itu kalau boleh dibilang tuh kayak gue bekerja di dua dunia secara berbarengan, di dunia band walaupun gue bukan personil, gue sebagai additional di Noah, tapi gue juga masih jalan sebagai session player. Dan sekarang dan sama Agnes juga beberapa kali gantiin Ray, main di Rosa, main di BCL juga. Kita sering berganti-gantian lah kayak gitu. Enggak sih, gue ngegantiin Ray sih. Gitu. Afgan masih ya, Yuk? Enggak masih. Oke. Pokoknya rata-rata Berantem terakhir kemarin Afgan terakhir konser kan drummernya Ray, habis itu Agnes juga drummer Ray. Jadi setiap gue gantiin susah-susah materinya. tambah susah ya. Tambah susah. Perasaan dulu kagak bisa. bohong banget. Sekarang jadi susah. Itu pasti lebih susah. Enggak itu dalam 1 tahun per 2 tahun pasti akan ganti aransemen ya setiap penyanyi solo itu. Biasanya tuh penyanyi itu akan ganti aransemen besar kalau dia ada konser. Kalau dulu tuh hampir setiap Java Jazz itu jadi kayak salah satu momen buat artis tersebut menawarkan sesuatu konsep yang baru, aransemennya diubah semua, siapapun itu. Biasanya setelah Java Jazz aransemen baru-baru semua tuh. Tapi semakin kesini tuh kayak malah mereka, aduh Java Jazz sudah terlalu sering. Kadang ada beberapa yang milih nggak main di Java Jazz lagi. Biasanya kalau ada konser tunggal itu kesempatan mereka untuk bikin aransemen baru. Materi lu dapat dari denger kah atau baca kah atau apa? Nah, materi itu macam-macam ya. Pengalaman gua mungkin nomor 1 itu biasanya dari MD. Tapi nggak semua MD dari setiap artis itu tuh kayak rajin ngumpulin lagunya. Bahkan banyak banget yang lu bakal dapat respon kayak gini, udahlah materi gampang, lu udah tahu kan lagunya. Padahal caranya waktu pas di situ aja susah juga ya. Nah, terkadang tuh inisiatif sih. Jadi kayak ada beberapa kali gue tahu nih sebenarnya nggak segampang ini. Akhirnya gue coba iseng cari di YouTube. Let's say kayak manggung sama siapa ya dulu pernah kayak gini. Salah satunya sama Rosa kayak gitu loh. Mas Dendi, kalau si Ray tahu tuh dia orangnya paling Si Ray kenapa ketawa-ketawa tuh?
Enggak, Karena gue dia berpengalaman. gue nggak ngerti kenapa Rio kalau ngomong gue pengen, aduh, anjing. Wibawa banget. Wibawa Enggak, banget. ya wibawanya tuh dibuat gitu, aduh. Aduh. Ya, Oke, lanjut ya, cepetan daripada gue pukulin, ayo. Please take it more serious ya. Take it more serious. Yeah, man. Nggak, tadi benar. Jadi kayak contohnya ada MD yang lumayan Santai. ngegampangin. Mungkin bagi dia gampang karena dia udah sering main. Cuman bagi kita yang menggantikan tuh kadang ketar-ketir juga. Nah, terkadang tuh untung kalau mereka ada partnya. Tapi selain itu meskipun mereka ada partnya, apakah kita baca part? Apakah kita bisa langsung baca part tiba-tiba? Mungkin kayak jago ya, udah sering banget dapat kayak gitu-gitu. Gue jujur gue belum bisa. Gue mesti baca dulu dari atas sampai bawah, baca roadmap-nya, terus apa-apa dan segala macam, terus gue baru bisa. Nah, akhirnya salah satu trik yang biasa gue lakukan, dan ini lumayan manjur ya, gue cek di YouTube tuh rekaman-rekaman mereka manggung live terakhir. Gue langsung tanya, lagu ini tuh versi yang mana? Yang ini atau yang ini? Ada dua nih di YouTube. Yang ini. Akhirnya gue dapet materi live. Kebantu banget dari YouTube. Oke. Kalau Belum Yandi, kalau kadang-kadang Misalkan kadang-kadang gue dikasih link yang live, terus audionya kremenyek gitu. Males tuh balik itu. Males balik itu. Aduh. yang audionya dari penonton deh. Enggak. Dari penonton. Itu yang ngasih link pasti Asandi tuh. Iya. Dan dia menghilang. gue emang orangnya ya. Iya. Kalau Yandi gimana ya? Lo aktif di mana sekarang? Sekarang gue aktif di Isyana Sarasvati dan Konto Aji. Ya, dua-duanya sih lebih ke materi latihan di studio sih, intinya. Jadi, di studio ngerubukin bareng aransemennya gimana, terus untuk dibawain live, kalau udah dibentuk nih aransemennya, terus direkam, terus biasanya kalau untuk pengganti-pengganti, jadi tinggal kirim-kirim aja. Terus misalnya kirim, terus besoknya latihan, misalnya gitu. Jadi, kalau untuk baca sih lagi jarang. Kemarin latihan sempet sama Om Erwin tuh kemarin. Nah kalau sama Om Erwin tuh langsung baca di tempat. Dan itu sebenarnya agak kagum banget sih. Itu gila sih. Itu gue hitungannya gak lancar-lancar amat baca partitur. Dan ya udah, dan nyebur aja lah. Dan itu emang gak ada dikirim materinya dulu sebelumnya. Jadi emang udah fight aja. Gitu. Macam-macam sih. Kalau session sih sekarang lagi banyakan yang dibutuhkan hafalan sih. Isyana Yunisa banyak banget tuh. Itu iya, emang kayak bikin bareng apa dia yang bikin ini? Nah, itu awalnya dari misalnya Isyana yang bikin dulu, terus biasanya dirapin lagi sama Kenan, terus baru gabung rame-rame. Habis itu ya paling kayak 2 tuti gitu 1 hari. Kayak 6 jam latihannya 2 shift gitu. Nah, habis itu baru direkam, ya seperti biasa dibagiin. Langsung. Nah, kalau recording masih sering nggak sih? Ngisi Recording? Gitu? Kebetulan nanya kan? Ini lagi pandemi, aku membuka jasa recording sebanyak-banyaknya sekarang. Lumayan. Lumayan ya berarti ya? Lumayan. Sekarang lumayan. Ya jadi ada beberapa temen nih di pas masa corona ini nitip lagu beberapa temen. Jadi ngisi lagu-lagu temen sama ya ikutan. Tapi nggak gratis kan? Nggak ada piatos. Ya, langsung aja. Wah, piatos. Kakare gimana Kakare? Apa nih ya, alhamdulillah Serius sekarang dong, lagi jangan posturnya jangan begini kayak. Jadi gue serius kan, yang penting bicara dulu. Oke, buat Rio nih gue duduk deh bener. Mau aja lu deh disuruh-suruh Rio. Nggak apa-apa. Abis ini gue pukulin. Oke. Nggak bercanda. Sekarang alhamdulillah lagi aktif sama Rosa, Alhamdulillah.
Bunga Citra Lestari sama ya Ronald Steven. Dan kebetulan di Rosa sama BCL sekarang aransemennya yang aransemen Mas Ronald. Jadi ya yang paling aktif sih itu sih liga itu. Kalau lu kalau jadi session gitu harus nurut kata MD apa emang color lo aja dikeluarin gitu? Biasanya kalau sama Mas Ronald sih, Mas Ronald cuma ngasih tahu beberapa detail kayak misalnya di sini ada syncop re, di sini ada hit, ada yang lo antarnya feel ini yang kayak gini re, kayak gitu ya gitu-gitu aja sih. Lebihnya ya biasanya ya gue sendiri aja paling kan gitu. Sedap. Mantap. Tapi gue mau nanya deh, di antara kalian bertiga tuh masih ada nggak sih yang nulis? Gue enggak sih. Gue enggak. Jarang gue. Gue jarang. Gue ngapal. Nulis catatan. Partitur. Nulis part bagian-bagian. Gue bukan nulis part. Jadi gue nulis kayak bahasa gue sendiri. Itu biasanya dilakukan banyak drama. Salah satunya tuh Mas Onat ya. Itu juga terkenal suka tulis catatan Batman gitu ya. Catatan kayak yang ngerti cuman lu sama Tuhan lu sendiri yang tahu kayak gitu. Nah, menurut gue kalau kepepet biasanya gini, dengan menulis itu gue yakin itu bisa lumayan 30%, 40% tuh masuk ke kepala lo. Apalagi kayak last minute banget, anjir. Sama Rosa tuh pernah, waktu di Bogor kalau nggak salah, itu harusnya lagunya udah habis kan. Tiba-tiba ada satu lagu tambahan, bawain satu lagu Hey Ladies, gue nggak pernah ngulik sama sekali, nggak pernah apa, bener-bener 10 menit sebelum. Jadi dapat 5 menit dan itu lumayan membantu. Tapi bukan nulis part ya. Nulis part gue nggak bisa sih. Punya doang nulisnya. Kalau gue malah untuk nulis part gue jarang banget sih. Karena menurut gue untuk gue nggak efektif juga. Karena menurut gue kalau ketika lo nulis lo sambil dengerin itu sama aja ngapalin. Jadi kalau buat gue mending ngapalin aja sih. Kalau gue, terus nggak tahu kenapa kalau nulis sama ngafalin lain aja rasanya ya. Maksudnya kayak sama lagunya tuh kalau ngafal menurut gue jauh lebih grip aja gitu sama lagunya sih. Kalau gitu, tapi nggak salah. Oh berarti sekarang itu MD itu di saat lu ketemu di studio tuh mereka nggak bawa part ya? Di part drum, di part gitar. Kalau Rosa, Mas Dendi suka bikin chartnya. Kalau Mas Dendi suka bikin. Kalau Mas Ronald jarang. Soalnya kalau misalnya dia tulis partnya, gue males juga bacanya, keriting tuh. Jadi mendingan gue hafalin aja. Soalnya pernah. Jadi waktu itu Rosa baru keluar single Tegar 2.0. Tegar 2.0, terus singkat cerita gue main lah nih sama Mas Oni di acara apa namanya untuk acara apa gitu lupa. Terus ada lagu Rosa Tegar 2.0, terus ditulis tuh sama Mas Oni. Pas gue ini kayak gini ya kalau ditulis sih gue males sih bacanya. Jadi mendingan gue dengerin aja. Nah, lo kan sering main sama Mas Oni gitu ya. Ya untuk orkestra kan berarti kan. Nah, kalau dulu kan gak pengalaman gue, mungkin Echa juga main di Mas Erwin gitu. Part itu wajib banget tuh. Maksudnya lo harus baca emang gitu loh. Karena dulu tuh kalau ya itu gue bilang Mas Erwin datang tuh bener-bener dikasih partnya semua. Cek. Udah play sequencer, udah baca part masing-masing. Itu kecebur banget kalau bisa ini. Bisa berantakan deh pokoknya gitu loh. Wah, kalau dulu gue lebih parah. Echa sampai sekarang tuh main idol segala macam. Gimana Cak tuh Cak? Sekarang perbedaannya dari dulu. Sampai sekarang juga soal baca masih harus banyak belajar sih, belum lancar-lancar banget juga. Tunggu Cak, jelasin dulu lo main sama siapa aja sekarang juga Cak? Ya saya sama Tiket Band dulu, cuman aku tuh puji Tuhan awal session sama Abdul, terus
Elo, terus Ya. Erwin Gutawa. Nah setelah Erwin Gutawa ini, I think ya puji Tuhan lah membuka banyak jalan sama Berarti Yofi Widianto, sama Mas Oni, sama banyak lah rekaman-rekaman gitu. Tapi aku banyak belajar memang pas di Mas Erwin. Terus di Mas Erwin ya Hendy juga pernah kan, jadi partiturnya ditulis pakai tangan. Terus waktu itu aku main tuh sama super team. Adit, Noldi, Budi, Alvin Lubis, almarhum, Andi Gibron yang bacanya nggak pernah salah gitu. Jadi waktu itu di studio malu sendiri kayak, aduh yang lain udah pada bisa semua nih gitu kan. Cuman ya, puji Tuhan seiring berjalannya waktu makin lancar lah. Terus mulai gabung dengan musik director yang lain kayak Mas Oni, terus Hani Eka Putra. Nah, mereka memang partiturnya nggak terlalu detail karena kan juga waktu latihannya nggak banyak ya. Mas Erwin latihan bisa berminggu-minggu, kalau yang untuk idol gini latihan cuma sekali ketemu. Bahkan beberapa lagu dilatih beberapa menit sebelum manggung gitu kan. Jadi ya memang yang penting ada partnya. Jadi ya aku sekarang sih nyaman banget baca part. Kemarin juga sempat gantiin Rio di Rosa, aku minta partitur sama Mas Dendi gitu. Jadi pensi baca partitur nggak keren sih, cuman ya udahlah. Soalnya waktu kemarin lagi nggak mood buat ngafal gitu. Jadi emang pengen baca aja. Nah yang paling mungkin yang paling beda adalah ketika main sama Maestro DMS, ya kan. Mainnya harus super soft, terus partiturnya juga kadang tuh bukan yang combo kayak Ray bilang tadi, ada yang cuma drum doang, makanya kadang aku minta keyboardnya dong gitu, aku pengen ngikutin chord tapi yang penting tau patternnya. Itu penting tuh, ada Iya. chord itu penting banget Aku sih. suka ngikutin chord sih karena ya apa namanya, lagu-lagu zaman sekarang kan chordnya kadang cuma 4, cuma 3, cuma 2 yes, gitu, jadi bener. ini udah sampai mana nih lagunya, gue nggak hafal juga gitu kan. Sedangkan zaman dulu kita latihan lagu-lagunya tuh setiap bar pindah chord, ref modulasi, first modulasi lagi, jadi udah tau lah kurang lebih. Kalau lagu-lagu sekarang kan sama aja tuh. Nah makanya kita butuh baca part biar tahu aja sih sampai di mana gitu. Ya, Yes. Nah, gua nanya, kalian pernah main kecebur nggak? wah, gue Wah, sering banget. udah bukan Di mana? kecebur lagi, gue udah diving, gue udah tenggelam. Asli. Nah, ayo Yandi dulu Yan. Waktu Pernah, di mana? Terus apa yang lo lakuin? Oke, pernah main kejebur di Semorangkir. Pernah. Lagu Hitnya apa banyak ya? banget. Ah, ada lagunya Lagu Kangen apa Dewa kan. Jadi nggak Oh, kangen. tahu gue. Jadi nggak kangen. Jadi lagu Kangen tuh harusnya simple kan. Cuman ini ada aransemennya Bung Denis. Ini tuh rapet banget sinkopnya. Dan belum hafal-hafal sampai hari H pun, aduh, belum hafal nih. Akhirnya ya udah dikta style lurus terus dikta yang lain dia dikta biarin Gue aja. pernah denger ceritanya Iqbal juga tuh di Kunto Aji kayak gitu dia. Oh, Ada yang nggak dia- speednya 180 kalau di Konta Aji jadi pernah Iqbal speednya dinaikin. Oh, Iqbal main di Kutu Aji. Pernah Iqbal pernah main di Konta Aji. Udah lama Kenapa banget. emang? Kecepatan aja. Oh. Dulu banget, zaman dulu. Kalau Re di mana Re? Emang lu pernah kecebur Re? Kecebur ya pernah. Yang ya, main sama Mas Oni gue pernah kecebur. Terus gue main sama Mas Ronald juga pernah kecebur. Apa yang lo lakuin? Solo drum kah? Fill in kah atau apa? Karena gue nggak bisa bohong, jadi gue nyengir aja, minta maaf ya kan. Soalnya Yo. ini. Cuma soalnya kalau Mas Sony waktu itu gue lagi main sama Mas Sony di acara lomba nyanyi gitu dulu di stasiun TV. Asdap stasiun TV. Stasiun TV. Apa sih? Allah. Apa coba? Gue mainin lagu Agnes. Gue main lagu Agnes waktu itu yang judulnya Muda. Nah terus nih gue jujur aja waktu itu gaya-gaya sotoy gitu karena gue udah tahu lagunya, gue nggak baca partnya, padahal kan lain versinya kan. Ya. Yang asli sama yang pas di waktu itu kita mainin udah ada coret-coretan gitu, udah ada yang dihapus bagian ini dihapus. Gue mikirnya masih sama aja gitu ya kan, masih kayak asli. Terus udah main masih rap, pokoknya inget aku udah
masih ada ref satu lagi, gue udah taruh stick tuh. Habis. Langsung Terus? muka-muka panik Bekasi gue keluar tuh. Terus kayak Lu langsung keplok aja, Rey. Gini-gini langsung. terus Yo, akhirnya terus. padahal udah ref terakhir kan, udah ref terakhir. Nggak masuk lagi loh. Gue masuk lagi pelan-pelan, rim dulu. Padahal udah gede kan. Iya. Terakhir, rim dulu. Iya Mas, gue salah. Sorry banget nih. Bisnis lagi baru habis. Oh. Kasian loh, waktu itu yang disalahin pesertanya bukan gua. Padahal aku yang salah, Kak. Aku. Udah ambil Ovomaltine macchiato lu tuh ya? Udah ambil ya? Udah diambil, masih ada ya? Kalau kecebur, ya pas latihan sama Mas Ronald juga sering banget nyebur. Itu lebih ke marah-marah juga sih, gara-gara aransemennya susah banget. Apalagi Iya, kayak yang kemarin, gue inget Tikungan banget tajam kemarin, semua. Rosa buat yang konser Tegar 2.0, latihan pertama itu 2 shift cuma dapat 1 item, itu intro sama 1 lagu doang. Gile. Itu aja udah alhamdulillah sih. Gile. Set. Rio, lu pernah kecebur nggak? Jebur. Jebur pas lagi TikTok. Pernah sih. Enggak, kalau Rio nyeburin anak orang melulu. Iya lo. Doain Itu ya. mah dia yang nyebur, itu dia yang nyebur. Doain tahun depan nih guys. Please. Amin. Keceburnya tuh gue kebalikannya dari si Ray. Kalau dia kan musik belum beres, dia berhenti. Ini kalau gue musik udah beres, gue masih jalan terus tuh. Itu pertama kali. Itu lebih ini ya, lebih mati gaya lo mau gimana ya? Itu tiba-tiba drum stand out sendiri tuh. Solo kah? Solo. Itu spotlight ke Rio semua tuh spotlight tuh. Kalau solo drum dibilangin sok asik, ntar. Dan kalau solo drum, soalnya kalau solo itu drum awal-awal tiba-tiba yang dulu lain tahun. kayak apaan sih? Terus yang lain kayak, deh lu ngapain sih? Orang udah kelar. Itu sekitar ini men. Jadi ini gue cerita sedikit ya, karena ini ada hubungannya dengan apa ya? Gue Muslim. Tapi gue dulu pertama kali gue main itu kan sama duo Pasto. Itu yang waktu Ryan sama Melto, dan itu tuh sekitar 2 bulan sebelum mereka bubar memutuskan solo. Itu tuh gig profesional gue pertama lah, main sama artis sama main penyanyi tuh sama Pasto. Jadi gue waktu itu masuk bulan Desember dan banyak gig Natal gitu, tau kan? Dan kebetulan waktu itu tuh gue main sama Dennis Nusi keyboardisnya, jadi kayak gue ngikut lah main dia kemana. So ketika, yuk lu santai nggak, misalkan bantuin kita main untuk event-event Natal, gue mah ayo aja. Yang penting ya gue main drum lah di situ. Gue benar-benar kayak ngebantu saudara-saudara gue kayak gitu, yang walaupun gue muslim itu oke, gue nggak apa-apa. Ya udah gue main. Nah biasanya tuh kalau main kayak gitu-gitu kan gue dari dulu tuh terpaku sama bagian lagu yang udah fix kayak gitu, bla bla bla. Biasanya kalau main apa, mungkin Echa lebih tahu ya, jauh ya Echa, kayak main di gereja tuh lebih urutannya tuh bisa tergantung yang nyanyi gitu kan. Terus mereka ada kode, gue tuh baru tahu kode ini verse, ini tuh berarti ref, itu balik ke song lagi. Gue tuh ngira ini tuh 2 kali ulang atau apa kayak gitu. Nah, satu ketika kayak gitu, terus ada apa ya, tangan-tangan tuh ada kan. Gini ada nggak yo? Gini yo. Gini. Gue sebel banget lihat ini. Gue sebel banget lihat ini. Nah, Foto ya. waktu gue main harusnya refnya satu kali ulang lagi. Cuman waktu itu tuh yang nyanyi tuh si Ryan ngasih kode tangan. Gue nggak tahu itu kodenya apa sih. Ternyata udahan maksudnya. Udahan, beres, stop. Dia udah, gue masih jalan terus. Gede. Gue lupa kode tangannya apa. Gue lagi kasih kan, wah abis nih masih lanjut. Musik abis gue masih main drum, dan sekitar 2-3 bar nanggung gitu, akhirnya gue berhenti. Gue diketahuan men satu gereja.
itu ini bener gue jujur ya, gue down Iya di iya situ. iya, lo jujur Gua ini gue udah tahu. Nggak ini banget kayak momen gue ke backstage, gue sedih banget, gue kayak mau nangis gitu ya. Satu maksudnya satu gedung itu tuh kayak tahu semua kayak gitu gue salah, yang iniin gue soalnya nyemangatin gue waktu itu Dennis Nusi. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu tuh nggak pernah gue lupakan.